Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rob saya mahasiswa psikologi Universitas Banjarmasin. Di sini akan sedikit menjelaskan tata cara penggunaan SPSS untuk ujian akhir semester aplikasi komputer psikologi. Baik, langsung saja. Di sini kita akan menguji 4 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nihil. HO, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Untuk datanya adalah ini, kita tinggal copy ke SPSS. Lalu ini kita ubah dulu namanya, ini kita ganti menjadi kesepian. Yang ini kita ganti jadi hardiness. Desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, kemudian kita akan menguji uji korelasi. Sebelum menguji korelasi, kita perlu untuk menguji normalitas dan linearitas terlebih dahulu. Pertama, kita akan menguji normalitas dengan cara analyze, descriptive statistic, dan explore. Kemudian ini akan kita masukkan ke dependent list. Kita klik plot di sini. Sebelumnya kita centang dulu normality plot with test. Kita continue, kita klik OK. Ini tinggal kita tunggu. Maka akan keluar hasil seperti ini. Ini dinamakan dengan output. Nah, bisa kita lihat di sini nilai signifikansi dari kesepian dan hardiness itu adalah 0,200, yang artinya itu di atas dari nilai signifikansi 0,05. Dengan kata lain, data ini terdistribusi dengan normal. Oke, kita akan kembali ke data view. Untuk melakukan uji linearitas, kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, lalu klik means. Kemudian keduanya, kita baca lagi. Kesepian, oke. Nah, kemudian di compare means ini, hardiness kita masukkan ke independent, kesepian kita masukkan ke dependent. Kemudian ini nggak perlu. Oke, ini kita centang test for linearity. Kita continue, lalu kita oke. Nah, keluar hasil seperti ini. Bisa kita lihat di baris linearity, nilai signifikansinya adalah 0,00. Apabila nilai tersebut di bawah dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut linear. Oke, karena kita sudah melakukan linearitas dan normalitas, maka selanjutnya kita akan menguji korelasi dengan cara correlate bivariate. Kemudian akan kita kontrol A, lalu kita masukkan ke dalam kolom variabel, kemudian kita klik person. Spearman juga bisa, tapi di sini saya lebih menggunakan person. Kita klik OK. Nah, maka keluar hasil signifikansi to tail-nya adalah 0,00. Maka dengan kata lain, karena itu di bawah dari 0,05, maka dapat dikatakan HO ditolak dan HA diterima. Interpretasinya adalah terdapat hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita akan melakukan hipotesis nihil dengan HO. Tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Caranya sama, kita akan masukkan data variabel ini terlebih dahulu ke dalam SPSS. Nah, kita akan ini kita keluarkan dulu. Kita bikin data baru dengan cara Ctrl N. Lalu kita copy. Kemudian ini akan kita ganti lagi. Caranya sama seperti yang tadi, kita ganti dengan hardiness, dan kualitas pertemanan.
Oke. Jadi ini kita ganti jadi hardiness. Dan ini kita ganti menjadi kualitas pertemanan. Kualitas untuk spasi itu kita dengan underscore pertemanan. Sisi mana kita kembali ubah jadi 0. Kemudian kita akan melakukan uji regresi linear sederhana, yang mana dalam uji regresi linear sederhana kita menerapkan uji korelasi, dan dalam uji korelasi kita menerapkan uji normalitas dan linearitas. Caranya sama. Kita uji normalitas terlebih dahulu. Ini kita masukkan ke dependent list. Plotnya kita centang normality, lalu kita oke. Nah, di sini terlihat bahwa data sudah terdistribusi normal. Kemudian kita kembali lagi untuk melakukan uji linearitas di correlate, di compare means, lalu ini kita masukkan ke sini, Oke. Kemudian kita klik option, kita tes for linearity, lalu kita continue. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit kesalahan dalam recording, jadi kita akan melakukannya dari awal. Oke, jadi tadi kita sudah memasukkan data dari Excel ke dalam SPSS, juga sudah mengedit variable view-nya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah menguji normalitas terlebih dahulu dengan cara descriptive statistik dan explore. Nah, kita centang jadi normality, kita klik OK. Kita lihat di sini, oke, datanya terdistribusi normal. Kemudian kita uji linearitas dengan cara compare means dan means. Ini sudah kita masukkan. Kemudian kita klik option, kita centang linearity-nya, lalu kita klik. Nah, keluar. Linearity-nya adalah 0,00 lagi, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut linear. Kemudian baru kita mengujikan uji korelasi terlebih dahulu dengan cara correlate dan bivariate. Ininya kita masukkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, keluar hasil nilai signifikansi totalnya adalah 0,00. Baik itu dari hardiness dan kualitas pertemanan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan. Nah, kemudian kita akan melakukan uji regresi karena telah terpenuhi persyaratan yang tadi ada dengan cara mengujikan korelasi. Cara uji regresi ada dengan cara kita klik analyze, regression, linear. Nah, kemudian hardy, kualitas pertemanan kita masukkan ke dependent, dan hardiness kita masukkan ke independent. Kita klik save, kemudian kita klik unstandardize, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, yang kita lihat dari ini adalah ini model summary. Jadi nilai R untuk uji regresinya adalah 0,406. Dan kemudian dari sini bisa terlihat bahwa ini sedikit mempengaruhi, yang dibuktikan dengan sebesar 16,5%. Jadi di R-square ini 0,165 itu dikonversi menjadi persen, yaitu 16,5%. Maka hipotesis awal kita, itu HO tidak akan terdapat peranan sifat kepribadian itu tertolak dari hasil pengujian tadi. Maka HO ditolak dan HA diterima. Interpretasi adalah terdapat peranan antara sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas
pertemanan mahasiswa tahun pertama perkuliahan yang sebesar 16,5%. Ini kita rapikan terlebih dulu. Oke. Kemudian untuk yang ketiga kita akan melakukan uji peda, yaitu dari hipotesis nihil tidak ada perbedaan sifat kepribadian Hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan uji peda, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Oke. Setelah kita masukkan data kita bikin data baru dulu. Bisa dengan Ctrl M juga jika mau lebih cepat. Kemudian kita ke variable view. Variabel pertama kita ubah dulu menjadi Hardiness. Variabel keduanya menjadi jenis kelamin. Untuk spasi itu diganti menjadi underscore atau garis bawah. Nah, kemudian di value jenis kelamin kita masukkan angka 1 dengan label laki-laki dan 2 dengan label perempuan. Lalu kita klikkan OK. Nah, kemudian untuk melakukan uji beda, kita memerlukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal, dan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data itu homogen atau tidak. Untuk normalitas masih sama, kita lakukan descriptive analytic statistik, kita klik explore, ini kita masukkan, ini kita centang, kita klik. Nah, sudah keluar. Oke. Di sini terlihat bahwa datanya terdistribusi normal, ya. Kemudian kita kembali, bukan kita pertemanan, jenis kelamin. Oke. Kita kembali ke sini. Kemudian kita untuk menguji homogen, kita akan melakukan dengan compare means, one way ANOVA untuk menguji homogen. Kita masukkan hardiness ke dependent list dan faktor itu dimasukkan jenis kelamin. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini nilai signifikansinya itu 0,452 yang berarti datanya homogen kalau saya nggak salah ingat. Oke, ini kita keluarkan dulu, ini nanti. Nah, setelah kita melakukan uji homogen dan uji normalitas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji beda dengan cara analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, kita masukkan hardiness, kita masukkan jenis kelamin di grouping variable, kita define group. 1 itu kita kasih angka 1 dan 2 kita kasih angka 2. Kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, akan keluar hasil di sini angka kita lihat di sini dulu. Untuk rata-ratanya untuk laki-laki itu adalah 86,5238. Untuk perempuan adalah 88,0789. Dan sini hasil signifikansi totalnya adalah 452. Nah, maka hal tersebut dapat diketahui bahwa HO diterima dan HA ditolak. Maka interpretasinya adalah interpretasi. Tunggu sebentar. Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan.
Oke, kita lihat di sini bahwa nilai signifikansi totalnya adalah 0,452 dan itu berada di bawah 0,05, di atas 0,05. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa HO itu diterima dan HA ditolak, dan interpretasinya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kenapa ini disebutkan tidak dapat perbedaan signifikan? Karena kita lihat lagi pada output di sini nilai main-nya itu tidak berbeda cukup signifikan, hanya sekitar 2 angka dari 86 ke 82. Maka hal tersebut yang membuat kemudian sejalan dengan nilai signifikansi di sini yang melebihi dari 0,05. Dan ini membuktikan bahwa hipotesis untuk soal nomor 3 itu diterima untuk HO-nya. Kemudian untuk soal nomor 4, hipotesis nihilnya HO tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk nomor 4 caranya sama dengan soal nomor 3, yaitu kita akan kembali melakukan uji beda. Maka kita kembali masukkan data dari data nomor 4, yaitu kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Kita masukkan ke data view. Kemudian ini kita ganti menjadi kualitas pertemanan. Kualitas pertemanan. Nah, ini kita ganti menjadi jenis kelamin. Value-nya kita isikan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, kemudian kita kembali ke data view, masih sama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara descriptive statistik, lalu kita explore, ini kita masukkan. Oke, kita masukkan dulu. Kita centang, lalu kita klik OK. Nah, keluar hasil bahwa data sudah terdistribusi normal, lalu kita kembali compare mean, one way ANOVA untuk homogen. Ini kita masukkan ke sini, klik OK. Nah, nilai signifikansi untuk one way ANOVA atau homogennya adalah 0,917, berada di atas 0,05. Dengan kata lain, data ini homogen. Kemudian kita akan melakukan uji beda dengan analyze, compare mean, independent sample t-test. Ini kita masukkan ke sini, jenis kelamin dimasukkan ke grouping variable, define group. Ini sudah kita masukkan, sebelumnya sudah kita masukkan grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu kita klik OK. Nah, keluar hasil signifikan totalnya ada 0,917. Dan juga bisa dilihat bahwa main-nya tidak berbeda cukup signifikan. Maka dengan kata lain, HO diterima dan HA ditolak. Interpretasinya adalah tidak terdapat perbedaan cukup signifikan terhadap kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak terdapat perbedaan cukup signifikan? Karena pada mainnya sini untuk laki-laki nilai mainnya adalah 114,1667, sedangkan untuk perempuan ada 114,4211.
hanya sedikit berbeda di bagian desimal. Dengan kata lain, ini tidak berbeda cukup signifikan. Maka hal ini membuktikan bahwa hipotesis nihil atau HO kita itu diterima dan HA-nya